Demi menyelamatkan ibunya dari jeratan utang, Wahyu, seorang pemuda sederhana, rela menikahi Ratna, seorang nenek pemilik jaringan hotel mewah. Tapi di malam pertama, ia dibuat syok oleh kenyataan yang tak pernah ia duga. Kini, di tengah kekayaan dan kekuasaan yang tak pernah ia impikan, Wahyu justru terjebak dalam cinta yang salah. Aku masih ingat jelas malam itu. Langit mendung, suara petir sesekali menggelegar, dan di ruang tamu rumah kontrakan kami yang sempit, ibuku duduk menunduk dengan mata sembab, seperti habis menangis berjam-jam. Di depannya, ada seorang pria bertubuh, besar dengan tatapan tajam seperti pisau, Rudi, si rentenir yang sudah 3 kali datang menagih. "Besok, Bu, kalau belum dibayar juga." "Ya, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi sama rumah ini," katanya dingin, lalu berdiri dan pergi tanpa pamit. Aku berdiri mematung, hatiku berdebar kencang. Ini bukan utang kecil. 250 juta, nominal yang bahkan nggak akan mampu aku kumpulkan walau kerja siang malam selama 5 tahun ke depan. "Ibu kenapa bisa sampai utang segini?" tanyaku pelan setelah kepergian. Rudi don't ibu menatapku, wajahnya penuh rasa bersalah. "Waktu itu kamu sakit, butuh biaya. Terus usaha warung kita sempat bangkrut. Ibu pikir bisa bayar cicil. Tapi bunganya makin mencekik. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Rasanya dunia tiba-tiba jadi sempit. Aku kerja serabutan, kadang jadi kurir, kadang bantu-bantu bangunan. Gaji harian nggak cukup bahkan buat makan enak seminggu sekali. Sementara waktu yang kami punya, nyaris habis. Aku baru duduk sebentar, mencoba berpikir jernih saat ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Halo? Selamat malam. Dengan Wahyu?" "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Saya Hendra, asisten pribadi dari Ibu Ratna. Ada tawaran penting untuk Anda. Kalau Anda berkenan, besok datang ke Hotel Gria Mahardika, jam 10 pagi. Kita bicara langsung. Ini soal masa depan Anda." Klik. Telepon diputus tanpa aku sempat tanya apa-apa. Pagi harinya aku datang juga. Hotel Gria Mahardika bukan hotel sembarangan. Mewah, tinggi, dan sering masuk berita. Katanya pemiliknya janda, kaya raya, tajir melintir. Tapi aku datang bukan buat cari tahu gosip. Aku cuma penasaran. Kenapa aku yang dipanggil? Aku disambut pria berkacamata yang memperkenalkan diri sebagai Hendra, sama seperti di telepon. "Kita langsung ke intinya saja. Mas Wahyu," katanya. "Ibu Ratna bersedia melunasi semua utang keluarga Anda, dengan satu syarat." Aku menatapnya waspada. "Syarat?" Hendra menyodorkan map berisi dokumen. Menikahi beliau. Aku tertawa kecil. Kupikir ini semacam lelucon mahal. Tapi saat ku tatap matanya, dia serius. Lalu dia menunjukkan foto wanita, yang katanya calon istriku itu. Berpakaian anggun, rambut disanggul, kulitnya sudah keriput, dan ya, dia lebih tua dari ibuku. Jauh lebih tua. Aku merasa tenggorokanku kering. "Kenapa? Saya?" tanyaku pelan. "Itu bukan urusan saya." Ibu Ratna yang memilih langsung. "Anda hanya perlu tanda tangan. Setelah itu utang lunas. Tidak perlu kerja rodi, tidak perlu bayar sepeser pun. Tapi Anda harus menjadi suami sah beliau. Secara hukum." Aku menatap foto itu lagi. Rasanya absurd. Aku masih 25 tahun, baru saja belajar hidup. Dan sekarang disodori pernikahan dengan seorang nenek. Tapi di bayanganku, wajah ibuku muncul. Dia menangis semalam. Wajahnya semakin tua karena stres. Dan kalau aku nolak, besok pagi rumah ini bisa disita. Lebih dari itu, keselamatan ibu juga bisa terancam. "Boleh saya tanya satu hal?" kataku. "Tentu." "Dia nggak punya kelainan kan? Maksud saya ini bukan semacam pesugihan atau semacamnya." Hendra tersenyum tipis. "Saya jamin, ini bukan hal mistis. Ibu Ratna hanya ingin menikah secara resmi. Alasan pastinya, silakan tanya beliau langsung setelah Anda setuju." Aku menunduk. Otakku penuh kebisingan. Tapi akhirnya, dengan napas berat, aku mengangguk. "Baik,
Saya terima. Hendra menyerahkan pulpen. Tangan kiriku sedikit gemetar saat mulai menandatangani dokumen itu. Rasanya seperti menjual jiwa ke kontrak yang tak bisa kutebak akhirnya. Selamat datang di keluarga besar Bu Ratna, Mas Wahyu, ujar Hendra sambil tersenyum. Aku hanya membalas dengan senyum kaku. Di dadaku, ada suara lirih yang terus bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Dan kenapa, dari lubuk hati yang paling dalam, aku merasa ini baru permulaan. Aku pikir setelah tanda tangan kemarin, aku bakal punya waktu buat menenangkan pikiran. Tapi belum sampai 24 jam, aku sudah dapat panggilan lagi. Kali ini bukan di hotel, tapi di sebuah rumah besar di kawasan elit. Rumahnya sepi, tapi elegan. Pagar tinggi, taman rapi, dan pintu kayu ukiran yang bikin aku nggak berani asal duduk. Mas Wahyu ya? Seorang perempuan paruh baya berseragam rapi menyambutku. Silakan masuk. Ibu Ratna sudah menunggu. Aku mengangguk canggung dan mengikuti langkahnya. Jantungku entah kenapa berdetak lebih cepat. Ini pertama kalinya aku akan bertemu langsung dengan calon istriku. Wanita yang, secara teknis, sebentar lagi jadi bagian dari hidupku. Entah untuk berapa lama. Dia duduk di ujung ruang tamu, mengenakan kebaya merah marun. Rambutnya masih disanggul. Kulit wajahnya kendur, tapi riasannya rapi dan elegan. Sekilas memang seperti nenek-nenek bangsawan. Tapi tatapan matanya berbeda. Ada sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan di sana. Silakan duduk, Wahyu, ucapnya lembut, tapi nada suaranya sangat berwibawa. Aku duduk, menunduk, bingung harus bicara apa. Kamu pasti banyak pertanyaan, lanjutnya. Kenapa aku memilih kamu? Kenapa aku menawarkan pernikahan ini dengan imbalan utang keluargamu? Dan kenapa aku memilih orang asing yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya? Aku mengangguk pelan. Sedikit banyak iya, Bu. Dia tertawa kecil. Aku tidak akan jawab semua sekarang. Yang perlu kamu tahu, aku tidak sedang cari cinta. Aku hanya butuh suami secara hukum. Bukan pasangan romantis, bukan teman tidur, bukan juga kekasih. Aku menelan ludah. Jujur saja, itu cukup melegakan. Tapi juga aneh. Dan aku tidak akan membatasi hidupmu. Kamu bebas pergi kemana saja, melakukan apapun yang kamu mau. Tapi satu hal, kamu tidak boleh mempermalukan namaku. Tidak di depan media, tidak di depan orang-orang, dan terutama tidak di depan keluargaku. Aku mengangguk, masih belum tahu harus berkata apa. Kita akan menikah minggu depan, ucapnya tegas, tanpa pesta. Hanya akad dan pernikahan catatan sipil. Setelah itu, kamu tinggal bersamaku di rumah ini. Satu kamar, satu atap. Dan jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu kalau kamu tidak menginginkannya. Aku mematung. Nadanya datar, tapi terasa seperti tamparan. Ini benar-benar di luar nalar. Aku 25 tahun dan sedang dilamar oleh wanita yang bisa jadi temannya nenekku kalau dia masih hidup. Kamu bisa pergi sekarang. Besok kita urus dokumen, foto pre-wedding formalitas, dan fitting jas. Jangan terlambat. Aku berdiri perlahan. Dia menatapku. Boleh satu pertanyaan? Tentu. Kenapa saya? Dari semua orang. Kenapa pilih saya? Dia diam beberapa detik. Tatapannya tak lepas dari wajahku. Karena kamu jujur. Karena kamu tidak rakus. Dan karena kamu mudah dikendalikan. Jawaban itu membuat dadaku sedikit sesak. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu artinya aku ini cuma pion di permainan besar yang sedang dia mainkan. Tapi entah kenapa, aku juga merasa tertantang. Aku pamit dan melangkah keluar rumah itu dengan pikiran kacau. Langkahku berat. Di satu sisi, aku seperti pria yang menjual diri demi uang. Tapi di sisi lain, aku juga anak yang ingin menyelamatkan ibunya. Dan kadang, manusia cuma bisa memilih jalan yang lebih sedikit durinya, walaupun tetap menyakitkan. Di atas motor bututku, aku menatap langit sore yang mulai kemerahan. Angin semilir menyentuh wajah, tapi tak mampu menenangkan pikiranku. Aku akan menikah dengan wanita yang tak kucintai,
dengan wanita yang kupanggil Bu. Dan lebih gilanya lagi, aku akan menghabiskan malam pertamaku bersama dia. Tapi aku belum tahu apa yang menungguku nanti jauh lebih gila dari yang pernah aku bayangkan. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan penghulu dengan jas pinjaman dan wajah tegang setengah mati. Di sebelahku, Bu Ratna, calon istriku, tersenyum anggun dengan kebaya emas yang membalut tubuhnya. Di mataku, dia tetap terlihat seperti nenek-nenek kaya yang terlalu kuat mempertahankan masa muda lewat kosmetik mahal. Tapi hari ini, aku nggak punya pilihan. Nama ibuku udah bersih dari daftar hitam rentenir. Rumah kami aman. Dan aku resmi menjadi suami dari wanita yang bahkan belum pernah kupanggil dengan sebutan sayang. Saudara Wahyu, apakah saudara bersedia menikahi Ibu Ratna binti Wirawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai? Aku menarik napas panjang, menahan getaran di dada. Saya bersedia, jawabku mantap, walau suara agak serak. Lalu semua berjalan seperti formalitas biasa. Tanda tangan, ucapan selamat dari penghulu, dan beberapa staf hotel yang diminta datang sebagai saksi. Tidak ada keluarga, tidak ada musik, tidak ada senyum bahagia seperti di pernikahan orang-orang normal. Setelah acara selesai, aku dibawa ke kamar suite di lantai tertinggi hotel milik Bu Ratna. Pemandangannya luar biasa. Tapi rasanya, aku sedang berdiri di bibir jurang. Aku duduk di sofa, memandangi jari manisku yang kini dihiasi cincin mahal. Jari yang tak pernah menyentuh tangan perempuan manapun, sekarang dibelenggu oleh pernikahan aneh ini. Pintu kamar mandi terbuka. Bu Ratna, istriku sekarang, muncul dengan jubah satin warna hitam. Rambutnya dibiarkan tergerai. Dia tampak lebih santai, tapi tetap misterius. Malam ini kamu tidur di sini, katanya sambil menunjuk kasur king size di pojok ruangan. Aku di sofa. Aku kaget. Loh, bukannya seharusnya, ya. Dia menatapku, lalu tersenyum kecil. Kita tidak seperti pasangan biasa, Wahyu. Dan aku janji, aku tidak akan menyentuhmu, kecuali kamu yang minta. Aku langsung tertunduk. Malu, bingung, dan ya, jujur aja, agak lega. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, katanya lagi. Pernikahan, ini Ajisamnya akan berlangsung 1 tahun. Aku menoleh cepat. 1 tahun? Dia mengangguk. Setelah itu kita cerai. Kamu bebas, uang sudah lunas, dan hidupmu kembali ke jalanmu sendiri. Aku benar-benar bingung. Jadi kenapa semua ini dilakukan? Maksudnya, pernikahan, semua formalitas, media yang meliput, berita yang mulai viral. Karena aku butuh itu semua, jawabnya datar. Butuh image, butuh status. Dan kamu, Wahyu, adalah bagian dari rencana besar yang tidak bisa kujelaskan sekarang. Aku terdiam. Dalam hatiku mulai muncul tanda tanya yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi aku nggak mau ribut. Aku sudah terlalu lelah. Oke, kalau begitu, terima kasih. Sudah jujur, ucapku singkat. Dia menoleh dan menatapku dalam-dalam. Wahyu, kamu anak baik. Tapi mulai hari ini, kamu akan melihat bahwa hidup nggak sesederhana jadi baik atau jahat. Dunia ini penuh abu-abu. Lalu dia berjalan ke arah sofa, mengambil selimut, dan berbaring membelakangi arahku. Aku duduk di tepi kasur, hening, sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian di tempat yang megah. Lucu ya? Biasanya malam pertama itu ditunggu-tunggu, penuh deg-degan karena cinta, atau setidaknya hasrat. Tapi malam pertamaku, aku duduk di kamar hotel bintang 5, menikah dengan wanita misterius yang lebih cocok jadi mentorku di kehidupan, bukan pasangan hidup. Dan lebih gilanya, aku mulai curiga bahwa ini semua baru permulaan. Ada yang disembunyikan Ratna, bukan soal umur, bukan soal status, tapi sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Dan malam ini, aku cuma bisa menatap langit-langit kamar, berharap tidur datang cepat. Karena besok, aku harus bangun sebagai suami dari wanita yang tak ku kenal, tinggal di dunia yang asing, dan memainkan peran yang belum kupahami.
pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan juga tentang uang. Tapi aku tahu, ini akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku kira bakal jadi malam yang sunyi, canggung, dan ya, biasa aja. Namanya juga pernikahan formalitas, mana mungkin ada drama kan? Tapi ternyata, aku salah, besar. Sekitar jam 1 dini hari, aku belum juga tidur. Badanku terbaring, tapi pikiran melayang kemana-mana. Perasaan aneh terus mengganggu. Rumah megah, ranjang empuk, udara dingin dari AC, tapi semuanya terasa asing. Kayak aku hidup di dunia yang bukan milikku. Tiba-tiba, suara dari balik sofa mengejutkanku. Wahyu. Aku cepat duduk. Iya, Bu. Dia berdiri. Jubah tidurnya masih melekat, tapi sekarang tanpa riasan. Wajahnya lebih polos. Dan entah kenapa, malam ini dia terlihat lebih muda. Bukan muda seperti gadis 20 tahun, tapi lebih segar. Wibawanya tetap ada, tapi malam ini ada sisi lain yang muncul. Dia duduk di ujung ranjang. Aku makin kikuk. Badanku kaku, otakku panik. Ada apa ini? Aku nggak bisa tidur, katanya lirih. Aku menelan ludah. Saya juga. Dia tersenyum tipis, menatapku. Boleh tanya sesuatu? Aku mengangguk pelan. Tentu. Kalau aku bukan siapa-siapa, nggak punya hotel, nggak punya uang, kamu masih mau menikahiku? Pertanyaan itu menusuk. Aku tahu jawabannya jelas. Tidak. Tapi aku nggak mungkin bilang itu langsung. Jadi aku diam. Lama. Dia tersenyum, seperti sudah tahu isi kepalaku. Tenang, aku nggak marah. Justru aku lega kamu jujur. Aku juga, kalau kamu nggak butuh uang, pasti nggak akan melirikmu. Kami tertawa pelan. Aneh, ini percakapan paling jujur sejak kami bertemu. Dua orang asing, menikah karena alasan yang bukan cinta. Dan sekarang saling mengakui bahwa kami ini cuma dua manusia yang saling memanfaatkan. Boleh aku cerita sesuatu? Katanya lagi. Aku mengangguk. Boleh. Dia menarik napas panjang lalu mulai bicara. Waktu aku muda, aku bukan siapa-siapa. Hidup di panti, miskin, gak punya keluarga. Tapi aku punya otak dan tekad. Aku kerja dari bawah, jadi resepsionis hotel kecil. Sampai akhirnya bisa bangun bisnis sendiri. Aku mengangguk, mendengarkan. Matanya kini basah, tapi dia tetap bicara. Aku pernah cinta, Wahyu. Pernah menikah. Tapi suamiku meninggal karena kanker. Dan sejak itu, aku hidup sendiri. Dunia ini keras, apalagi buat perempuan. Jadi aku berubah. Aku jadi Ratna yang sekarang. Dingin, tajam, dan sendiri. Dia menatapku. Aku bukan minta kamu cinta aku, tapi aku minta satu hal. Jangan pernah berpura-pura. Aku mengangguk, pelan. Saya nggak akan pura-pura, Bu. Tapi, kalau saya boleh jujur juga, saya juga takut. Takut apa? Takut masuk ke dunia ibu. Dunia yang terlalu tinggi buat saya. Saya ini cuma anak kampung, Bu. Saya bahkan gak ngerti cara pegang gelas wine. Dia tertawa pelan. Kamu gak perlu bisa minum wine. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Itu lebih cukup daripada semua gelar dan status. Lalu dia berdiri. Dan inilah bagian yang paling bikin aku syok malam itu. Dia membuka lemari kecil di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah kotak. Kotak kayu berukir, sangat klasik. Lalu dia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada tumpukan surat, foto-foto lama, dan satu lembar akta kelahiran. Ini milikmu sekarang, ucapnya. Aku mengernyit. Apa ini? Aku sudah ubah surat wasiatku. Kalau nanti aku mati, semua ini, hotel, rumah, aset, saham, akan jadi milikmu. Bukan karena cinta, tapi karena aku percaya kamu gak akan menghancurkan apa yang kubangun. Aku berdiri refleks. Bu,
Saya nggak bisa terima ini. Saya bukan siapa-siapa. Dia tersenyum. Tapi sekarang kamu adalah suamiku. Dan aku ingin hidupku berakhir bukan dengan rasa sepi. Aku ingin punya seseorang, meski cuma 1 tahun. Aku menatapnya lama. Rasanya jantungku kayak ditonjok pelan. Wanita ini bukan sekadar kaya dan kuat, tapi juga luka. Luka yang disembunyikan rapat di balik dinding megah bernama harga diri. Malam itu, kami tidur di tempat yang sama. Tidak saling menyentuh. Tidak ada gairah. Tidak ada drama ranjang seperti sinetron murahan. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa terhubung. Aku tak mengira malam pertamaku bukan soal tubuh, tapi tentang rahasia, luka lama, dan kepercayaan yang tak pernah kuduga akan aku terima. Dan sejak malam itu, aku tahu aku tidak lagi hanya menikahi Ratna. Aku sedang masuk ke dalam cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar perjanjian uang. Sejak malam pertama itu, suasana di antara aku dan Bu Ratna berubah. Bukan berarti jadi romantis seperti di film-film ya, tapi ada sesuatu yang nggak kasat mata, semacam ikatan diam-diam yang tumbuh perlahan, tanpa kami sadari. Dia nggak lagi segan ngajak ngobrol, kadang nanya soal ibuku, bahkan pernah masakin aku bubur ayam pas aku demam. Hal-hal kecil yang bikin aku ngerasa dihargai sebagai manusia. Tapi semua itu berubah waktu aku nemuin sesuatu di ruang kerja pribadinya. Hari itu, Bu Ratna keluar kota. Katanya ada urusan bisnis di Bali, 2 hari. Aku diminta tinggal di rumah, bebas ngapa-ngapain asal nggak keluar bawa nama, keluarga. Aku iseng jalan-jalan keliling rumah, ngelihatin koleksi lukisan dan foto-foto yang digantung di dinding. Lalu mataku tertuju ke satu pintu yang selama ini selalu tertutup. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku buka pelan, dan ternyata itu ruang kerja Bu Ratna. Wangi khas parfum yang sering dia pakai masih terasa di udara. Di dalamnya ada meja kayu besar, tumpukan buku-buku, dan rak-rak kaca berisi benda antik. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah album foto yang tergeletak di atas meja. Album itu dibungkus kulit, berdebu, tapi masih rapi. Tangan ini gatal banget pengen buka, dan begitu kubuka, dunia rasanya berhenti. Di halaman pertama ada foto hitam putih seorang laki-laki muda, tampan, gagah, mengenakan seragam militer. Di bawahnya tertulis nama, Wirawan Adi Pratama. Aku kaget bukan main. Itu nama yang sama dengan nama ayah Bu Ratna di akta kelahirannya. Tapi yang bikin merinding, wajah laki-laki itu mirip banget denganku. Astaga, keringat dingin mulai keluar. Tanganku gemetar. Aku terus buka halaman demi halaman. Ada foto-foto keluarga. Seorang perempuan muda yang tak lain adalah Bu Ratna saat remaja, bersama pria tadi. Dan kemudian, kutemukan sesuatu yang bikin napasku tercekat. Foto tua, agak kusam. Seorang perempuan muda menggendong bayi kecil. Di belakangnya, lelaki yang sama berdiri sambil tersenyum. Dan di bawah foto itu, tertulis dengan spidol pudar. Untuk Wahyu anakku, maafkan aku. Aku langsung lemas. Tanganku refleks menyentuh dadaku yang berdegup kencang. Jantung ini seperti dipelintir. Rasa bingung, takut, marah, dan bingung lagi. Semuanya campur aduk. Aku nggak ngerti apa maksudnya. Apakah aku ini anak dari laki-laki di foto itu? Apa aku keluarga? Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Aku panik dan buru-buru nutup album, naruhnya balik ke posisi semula. Ternyata bukan Bu Ratna, tapi Mbok Siti, asisten rumah tangga yang udah kerja lebih dari 20 tahun di keluarga itu. Mas Wahyu, sudah makan? Siang? Tanyanya sambil membawa nampan. Aku cuma bisa geleng pelan. Tapi lalu, suara keluar begitu aja. Mbok, boleh tanya sesuatu? Boleh, Mas. Laki-laki di foto itu, Wirawan Adi Pratama, siapa dia sebenarnya? Wajah Mbok Siti langsung berubah. Tatapannya serius bahkan sedikit gugup. Itu ayah Ibu Ratna. Tapi, dia juga ayahku. Mbok Siti kaget. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar.
Lalu dia menunduk dan akhirnya duduk pelan di kursi sebelahku. Saya nggak boleh cerita, Mas. Tapi kalau Mas sudah tahu, saya juga nggak bisa tutup mulut terus. Aku menatapnya, menunggu. Betul. Mas Wahyu adalah anak dari Pak Wirawan. Tapi bukan dari Ibu Ratna. Dari perempuan lain. Hubungan gelap waktu Pak Wirawan keluar kota puluhan tahun lalu. Dunia rasanya muter. Jadi, aku dan Bu Ratna itu saudara tiri. Aku terdiam. Gak bisa berkata-kata. Rasanya ingin tertawa dan menangis di saat yang sama. Gak ada yang tahu, Mas. Bahkan Ibu Ratna baru tahu beberapa tahun lalu. Dia tahu dari surat almarhum ayahnya yang ditemukan di brankas lama. Waktu itu, dia nyari kamu diam-diam. Tapi, kamu dan ibumu udah pindah entah kemana. Dan waktu ketemu lagi, ya, dalam kondisi begini. Aku bangkit berdiri. Dunia ini benar-benar gila. Jadi wanita yang kunikahi itu, ternyata kakakku sendiri. Walau beda ibu, tetap saja, apa dia tahu aku ini Wahyu itu? Tanyaku lirih. Embok Siti mengangguk perlahan. Tahu, Mas. Makanya dia gak pernah nyentuh Mas. Gak pernah minta apa-apa soal pernikahan. Semua ini cuma caranya menebus masa lalu. Hatiku hancur. Aku pikir aku menikahi wanita asing demi menyelamatkan ibuku. Tapi ternyata aku masuk ke pusaran masa lalu yang rumit, kelam, dan penuh luka. Dan orang yang selama ini kupanggil Bu, ternyata kakakku sendiri. Sejak tahu kebenaran itu, aku jadi orang asing di rumah sendiri. Tiap langkahku di koridor villa megah ini terasa berat. Matahari pagi yang biasanya hangat, sekarang serasa menusuk kulit. Dan setiap aku memandang meja makan, ruang tamu, bahkan cermin di kamarku, bayangan Bu Ratna selalu muncul. Tapi bukan sebagai istri, bukan juga sebagai majikan, melainkan kakak kandungku sendiri. Aku belum sanggup ngomong apapun. Belum siap hadapi dia. 2 hari setelah dia pulang dari Bali, aku masih memilih diam. Aku cuma bilang, saya nggak enak badan, dan mengurung diri di kamar. Dia nggak maksa, nggak nanya-nanya. Cuma sekali, dia nyelipin surat kecil di bawah pintu. Kalau kamu mau marah, marahlah. Tapi jangan pergi, tolong dengar penjelasanku. Ratna. Aku baca surat itu puluhan kali, tapi tetap belum siap juga buat hadapi kenyataan. Sampai suatu malam, suara ketukan pelan di pintu bikin aku terbangun. Wahyu, kamu udah bisa ngomong sama aku? Suaranya pelan banget, nyaris kayak bisikan. Aku tarik napas panjang. Lalu bangkit, buka pintu perlahan. Dia berdiri di sana, tanpa make up, tanpa jubah satin mahal. Cuman kaos putih dan celana kain. Matanya sembab, tapi dia tetap menatapku dengan tenang. Aku mengangguk pelan. Masuk aja, Bu. Kak. Aku bingung manggilnya sekarang. Dia senyum miris, duduk di kursi dekat jendela. Aku tahu kamu udah tahu semuanya. Aku ikut duduk, masih canggung. Kenapa nggak bilang dari awal? Dia menatapku, lama. Karena aku takut. Takut kamu kabur. Takut kamu jijik, takut kamu marah, aku hanya diam. Waktu aku tahu kamu adikku dari surat peninggalan papa, aku cari kamu kemana-mana. Aku minta orang suruh telusuri nama ibumu. Dan saat aku tahu kamu terjebak utang, aku lihat itu sebagai satu-satunya cara buat dekat dengan kamu, tanpa bikin kamu merasa dihakimi. Dengan cara menikahi aku, suaraku pelan, tapi getir. Waktu itu aku nggak tahu harus gimana. Kalau aku datang sebagai kakak, kamu mungkin nggak akan terima. Tapi kalau aku masuk sebagai orang yang bisa bantu kamu, mungkin kamu akan dengar aku. Aku memejamkan mata. Rasanya berat banget. Tapi Kak, ini salah. Ini gila. Dia menatapku. Aku tahu. Tapi aku nggak pernah punya niat kotori hubungan ini. Aku bahkan janji nggak akan sentuh kamu. Dan aku pegang itu kan, aku angguk. Ya, dia memang gak pernah macem-macem. Malam pertama kami cuma jadi malam panjang yang penuh diam. Aku cuma ingin satu hal, Wahyu. Aku ingin kamu tahu, kamu gak sendirian.
Kamu punya keluarga. Kamu punya aku. Kata-katanya itu kayak palu yang mukul dadaku keras-keras. Setelah sekian lama hidup jadi laki-laki tangguh, tiba-tiba malam itu, aku merasa jadi anak kecil yang kehilangan arah. Mataku panas. Aku tahan air mata sekuat tenaga. Aku benci papa. Aku akhirnya bicara. Dia ninggalin ibu begitu aja. Ibu kerja banting tulang buat nyekolahin aku. Dan sekarang, aku tahu ternyata dia punya anak lain. Hidup di dunia mewah, nyaman. Sedangkan aku tumbuh dalam kemiskinan. Ratna bangkit, mendekat pelan. Aku juga benci dia, karena dia ninggalin aku juga. Tapi membenci orang yang sudah mati, gak akan menyembuhkan luka kita. Dia duduk di sebelahku. Tapi kamu boleh benci aku. Kalau itu bikin kamu lega, silakan. Aku menoleh, dan tanpa sadar, air mata jatuh juga. Cepat-cepat kututup wajahku dengan telapak tangan, tapi percuma. Dia lihat semuanya. Dia memelukku, pelukan yang hangat. Tapi bukan pelukan pasangan. Itu pelukan kakak. Kakak yang sudah lama menahan semua rasa bersalah. Mungkin ini aneh, mungkin salah. Tapi aku gak bisa pura-pura lagi, ucapku parau. Aku gak bisa terus tinggal di sini, Kak, gak dalam status seperti ini. Dia melepaskan pelukan, menatapku dengan tenang. Kamu mau pisah? Aku angguk, tapi bukan karena benci. Aku cuma butuh waktu, butuh ruang. Kita cerai, tapi hubungan kita tetap saudara. Dia tersenyum, matanya berkaca. Kalau itu bikin kamu tenang, aku setuju. Malam itu kami sepakat berpisah. Tapi bukan sebagai orang asing lagi. Aku akan tetap jadi Wahyu, dia akan tetap jadi Kak Ratna. Hanya status hukum yang berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu rasanya punya keluarga. Bukan karena darah, tapi karena luka yang sama. Pagi itu, suasana villa sepi. Nggak ada suara Mbok Siti mondar-mandir seperti biasa. Bahkan suara burung yang biasanya nyaring pun terasa jauh. Aku berdiri di ambang, pintu kamar, membawa koper kecil berisi barang-barangku. Bukan karena aku diusir, tapi karena aku memutuskan sendiri untuk pergi. Di meja makan, Bu Ratna, atau sekarang lebih nyaman kupanggil Kak Ratna, duduk sambil menyeruput teh. Senyumnya lembut, tapi matanya merah, jelas habis menangis. Aku tahu dia berusaha kelihatan kuat seperti biasanya. Udah siap? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, mobil sewaan udah nunggu di depan. Dia berdiri, lalu mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya. Ini, katanya sambil menyodorkan amplop itu. Sedikit bekal. Bukan karena aku mau beli kamu, tapi aku tahu kamu perlu awal baru. Aku ragu. Tapi akhirnya kuambil juga. Dalam hati aku berjanji, uang itu akan kupakai sebijak mungkin. Bukan buat foya-foya, tapi buat bangun masa depan. Masa depan yang gak bergantung pada siapa-siapa lagi. Kamu mau kemana setelah ini? Tanyanya. Aku menarik napas. Aku mau balik ke kota kecil tempat ibu dulu tinggal. Aku dengar, rumah lama kami belum dijual. Mau aku bersihin, direnovasi. Siapa tahu bisa jadi tempat mulai dari nol. Dia mengangguk. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, kamu tahu harus cari kemana. Aku tersenyum. Sekarang aku tahu. Kami berdiri diam sebentar, canggung. Lalu akhirnya, aku melangkah dan memeluk dia. Hangat, lega, dan menyakitkan. Kak, bisikku, terima kasih udah jadi satu-satunya orang yang ngasih aku rasa dimiliki. Dia menahan air matanya, sekuat tenaga. Dan kamu satu-satunya alasan aku merasa hidup lagi. Setelah itu aku keluar, melangkah ke arah mobil yang menunggu. Begitu pintu tertutup dan mobil mulai melaju, aku menoleh ke belakang. Kak Ratna berdiri di teras, melambaikan tangan. Sosok perempuan kuat yang dulu kukira musuh, nyatanya adalah keluarga yang tak pernah aku duga punya. Dan sejak detik itu, aku tahu, aku bukan Wahyu yang sama lagi. Beberapa minggu berlalu, aku sekarang tinggal di rumah lama ibu,
Bangunan tua yang sudah mulai keropos, tapi penuh kenangan. Tiap sudutnya seperti berbicara. Di ruang tamu ini dulu aku pernah belajar sambil makan mie instan. Di dapur yang sekarang berdebu ini, ibu pernah masak sambil nyanyi lagu dangdut jadul. Sekarang semuanya kosong. Tapi justru dari kekosongan itu, aku merasa damai. Aku mulai bekerja serabutan. Jadi tukang cat rumah tetangga, bantu bersihin pekarangan orang, kadang jadi kuli panggul di pasar. Bukan pekerjaan yang membanggakan, tapi cukup buat makan dan mulai nabung. Sampai suatu hari, ada seorang pria datang. Bawa jas rapi dan tas kerja. Katanya, utusan dari Ratna Group. "Mas Wahyu?" tanyanya sopan. "Ini ada amanah dari Bu Ratna. Beliau minta Mas mempertimbangkan jadi perwakilan keluarga untuk buka cabang hotel kecil di kota ini. Mulai dari nol, semua dikelola sendiri." Aku terkejut. "Saya? Tapi kami sudah cerai. Saya nggak punya hak." Pria itu tersenyum. "Itu justru alasannya. Karena Mas sudah nggak terikat secara hukum, jadi Mas bisa kerja secara profesional. Dan karena Bu Ratna percaya, cuma Mas yang bisa jaga nilai keluarganya di sini." Aku terdiam lama. Dalam hati aku tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang kepercayaan. Tentang seseorang yang memilih mempercayakan warisannya kepada orang yang justru pernah ia lepaskan. Beberapa bulan kemudian, hotel kecil di tengah kota itu akhirnya berdiri. Bangunannya memang gak semewah pusat Ratna Group di Jakarta, tapi hangat dan nyaman. Aku yang mengurus semuanya, dari perekrutan staf, desain interior, sampai menu sarapan. Dan setiap kali orang bertanya, "Ini punya siapa?" Aku menjawab, "Punya keluarga. Punya orang yang dulu aku kira cuma bagian dari masa sulit, tapi ternyata bagian dari hidupku yang sesungguhnya." Dan tiap malam, saat aku menutup pintu lobi, aku menatap langit. Ada satu bintang yang selalu terang. Entah kenapa, aku percaya, itu bintang Kak Ratna. Tahun baru kali ini terasa beda. Hotel kecil yang aku kelola udah mulai ramai tamu. Walau sederhana, tempat ini pelan-pelan jadi favorit wisatawan lokal. Banyak yang bilang, hotel ini punya aura rumah yang gak bisa ditemuin di hotel besar. Mungkin karena aku bener-bener rawat tempat ini dengan hati, bukan sekadar bisnis. Malam itu, tanggal 31 Desember, langit penuh kembang api dari kejauhan, meski jam belum menunjukkan tengah malam. Para tamu berkumpul di area rooftop kecil hotel. Ada yang nyanyi akustikan, ada yang duduk berdua saling genggam tangan, ada yang foto-foto bareng keluarga. Aku, seperti biasa, berdiri di balik meja resepsionis sambil ngopi, sampai pintu otomatis terbuka, dan langkah kaki seseorang terdengar masuk. Aku angkat kepala, dan waktu seperti berhenti. Dia berdiri di sana, dengan coat krem dan scarf biru muda, rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya masih sama seperti dulu. Alia cinta pertama, cinta terakhir, dan cinta yang gak pernah sempat benar-benar jadi milik. Wahyu, suaranya lirih, ragu, tapi penuh harap. Aku refleks berdiri. "Alia," dia mengangguk pelan. "Aku gak nyangka kamu yang punya hotel ini." Aku nyengir kaku. "Aku juga gak nyangka kamu bakal mampir ke sini." Dia tertawa kecil, masih dengan gaya khasnya. "Aku mampir karena temenku rekomendasiin tempat ini. Katanya nyaman, bersih, dan murah. Tapi gak nyangka, malah ketemu kamu." Kami duduk di kafe kecil samping lobi. Suasana agak sepi karena kebanyakan tamu lagi di rooftop. Aku pesenin dia teh hangat seperti dulu waktu masih kuliah, pas dia flu tapi maksa ke kelas pagi. "Jadi, kamu kemana aja setelah lulus?" tanyaku membuka obrolan. "Kerja di luar negeri, 2 tahun di Jepang, lalu sempat pindah ke Singapura. Tahun ini baru balik, karena ayah sakit," jawabnya. "Kamu?" Aku tersenyum samar. "Ceritanya panjang." Dia menatapku lekat-lekat. "Aku dengar kabar kamu nikah sama orang kaya. Bahkan sempat viral di media loh." Aku hanya tertawa kecut. "Yah, itu bagian dari cerita panjang tadi. Tapi sekarang aku sendiri lagi, dan mencoba hidup tenang." Alia mengangguk, tapi matanya menyiratkan banyak pertanyaan.
Kamu bahagia sekarang? Tanyanya pelan. Aku terdiam sebentar. Lalu mengangguk. Bahagia? Itu bukan soal punya siapa, tapi soal berdamai sama diri sendiri. Dan kurasa, aku baru ngerti arti itu beberapa bulan terakhir. Alia tersenyum, lalu memandang langit yang mulai dihiasi kembang api. Kamu berubah ya. Dulu kamu selalu buru-buru. Sekarang kamu kayak lebih tenang, lebih dewasa. Waktu yang ngajarin, jawabku sambil mengaduk kopi. Dan Luka, kami diam sebentar. Lalu dia tiba-tiba berdiri. Ayo ke rooftop, aku pengen lihat kembang api bareng kamu. Aku terdiam, kaget, tapi mengangguk. Kami berdiri berdampingan di antara para tamu lain. Di atas kepala kami, langit meledak warna-warni. Orang-orang bersorak, berpelukan, bersulang. Dan aku, berdiri di samping perempuan yang dulu sempat kucintai, kini kembali dalam bentuk yang berbeda. Mungkin Tuhan lagi kasih aku babak baru. Mungkin Alia bukan datang untuk mengulang, tapi untuk melanjutkan. Aku nginep 2 malam di sini, katanya tiba-tiba. Kalau kamu sempat temani aku keliling kota besok, aku menoleh, mata kami bertemu. Ada kedamaian yang gak bisa dijelaskan di sana. Tentu. Kali ini, aku gak akan buru-buru. Dia tersenyum. Dan malam tahun baru itu jadi malam yang paling tenang dalam hidupku. Bukan karena kembang apinya, tapi karena akhirnya aku benar-benar merasa hidup. Pagi itu, udara kota kecil terasa segar. Embun masih menempel di jendela, dan cahaya matahari menembus tirai kamarku dengan lembut. Tapi yang bikin pagi ini berbeda adalah Alia. Dia duduk di teras kafe hotel, nungguin aku sambil menikmati teh hangat dan roti bakar. Rambutnya dikuncir rendah, dan senyumnya langsung muncul waktu dia lihat aku datang. Pagi, sapanya ringan. Pagi, jawabku, duduk di seberangnya. Kamu tidur nyenyak? Nyaman banget. Kasurnya empuk, bantalnya wangi. Nggak nyangka, hotel sekecil ini bisa sehomi itu. Katanya sambil tertawa. Aku senyum kecil. Kamu tahu kenapa bisa nyaman? Karena aku bersihin sendiri tiap hari. Kadang nyuci spray, kadang ngepel lobi. Jadi jangan terlalu kagum dulu. Dia tertawa pelan, tapi aku bisa lihat matanya berkaca sedikit. Entah karena haru atau karena masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kami. Setelah sarapan, kami keliling kota. Jalan kaki melewati pasar tradisional, mampir ke toko buku bekas, dan duduk di pinggir sungai sambil lempar-lempar kerikil kecil. Sederhana, tapi justru karena itu, rasanya nyata. Sampai akhirnya kami duduk di taman kota yang sepi. Angin sore berhembus lembut, dan suasana mendadak jadi sunyi. Aku kadang masih mikir, ucap Alia tiba-tiba. Kalau waktu itu kita nggak berpisah, kira-kira hidup kita sekarang bakal kayak gimana ya? Aku menatap lurus ke depan. Aku juga pernah mikir gitu. Tapi semakin kesini aku sadar, mungkin kita memang harus melewati jalan masing-masing dulu. Buat ngerti siapa diri kita sebenarnya. Alia menunduk. Tapi aku nyesel. Waktu kamu butuh aku malah pergi. Aku menghela napas panjang. Luka lama itu memang belum sembuh sepenuhnya. Tapi sekarang aku udah bisa lihat dari sudut pandang berbeda. Kamu nggak pergi karena jahat, Alia. Kamu pergi karena kamu punya mimpi. Dan aku terlalu sibuk sama beban hidupku waktu itu sampai lupa. Kita bukan cuma pasangan. Kita juga dua manusia yang punya jalan masing-masing. Dia menoleh ke arahku. Tapi kamu tahu nggak ya, waktu aku di luar negeri, di kota-kota besar, di gedung-gedung tinggi, aku tetap ngerasa kosong. Karena satu-satunya orang yang selalu ngerti aku, yang selalu bisa bikin aku ngerasa pulang, justru kamu. Aku diam. Hati ini berdesir, tapi juga waspada. Aku juga pernah nyesel, kataku akhirnya. Nyesel karena aku terlalu gengsi buat minta kamu tinggal. Tapi kalau dipikir lagi, kalau kamu tinggal waktu itu, mungkin kamu bakal nyalahin aku seumur hidup. Dia tertawa pahit. Mungkin. Kami terdiam beberapa saat, menatap aliran sungai di depan taman.
Jadi sekarang gimana? Tanyanya pelan. Kita cuma 2 orang yang kebetulan bertemu lagi? Atau ada kemungkinan buat mulai dari awal? Pertanyaan itu menggantung di udara. Angin seolah ikut menunggu jawabanku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menatapnya dalam-dalam. Alia, aku belum selesai dengan diriku sendiri. Ada banyak luka yang belum sembuh. Ada tanggung jawab yang masih harus aku selesaikan. Tapi kalau kamu mau, kita bisa jalan bareng, pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Gak usah janji apa-apa dulu. Dia tersenyum. Aku gak minta kesempurnaan, Wahyu. Aku cuma mau jadi orang yang ada di samping kamu saat kamu belajar sembuh. Dan di detik itu, aku tahu, cinta sejati bukan soal siapa yang paling romantis. Tapi siapa yang tetap tinggal, bahkan saat dunia terasa gak ramah. Bersama Alia, aku mungkin gak akan punya kisah sempurna. Tapi setidaknya, aku punya alasan buat percaya lagi. Bahwa luka, kalau dirawat dengan tulus, bisa jadi jalan pulang. Baru, seminggu setelah Alia mampir ke hidupku lagi, semuanya terasa damai. Aku ngerasa hidupku kayak alur novel yang tenang. Udah nggak meledak-ledak kayak dulu. Hotel kecil ini makin ramai, Alia masih nginap, dan kami mulai saling kenal lagi dari nol. Rasanya menyenangkan dan menenangkan. Tapi kedamaian itu nggak lama. Siang itu, aku baru balik dari belanja bahan dapur buat hotel. Tiba-tiba ada mobil hitam berhenti depan lobi. Dari dalam turun 2 orang bersetelan jas rapi. Aku langsung ngeh, bukan tamu biasa. Salah satu dari mereka jalan ke arahku. Mas Wahyu, aku mengangguk. Mohon maaf, kami dari kantor pusat Ratna Group. Bu Ratna ingin Mas datang ke Jakarta. Ini penting, menyangkut warisan dan pengalihan saham hotel pusat. Aku terdiam. Deg-degan bukan main. Bu Ratna, setelah sekian lama nggak ada kabar, sekarang nyuruh aku ke Jakarta? Maaf, tapi saya udah nggak punya hubungan lagi sama perusahaan itu, jawabku. Pria itu menyodorkan map, tapi nama Mas tetap tercantum sebagai pemilik sah 10% saham utama. Dan saat ini, grup sedang dalam situasi genting. Ada perebutan kekuasaan di dalam, dan hanya Mas yang bisa mengimbangi suara dewan direksi. Aku terdiam. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di depan hotel. Alia duduk di sampingku, diam-diam menggenggam tanganku. Kamu akan pergi? Tanyanya pelan. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Setengah hatiku pengen nolak. Aku udah cukup dengan hidup damai di sini. Tapi setengah lagi, ngerasa ini tanggung jawab. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Alia menatapku lembut. Kadang, kita nggak bisa terus lari dari masa lalu. Tapi kamu harus tanya ke diri sendiri. Kamu mau kembali karena merasa wajib? Atau karena memang masih ada yang belum selesai? Aku nggak bisa jawab saat itu. Malamnya, aku duduk di kamar, buka map yang tadi dikasih. Di dalamnya ada dokumen perusahaan, laporan keuangan, dan surat tulisan tangan dari Bu Ratna Wahyu. Kalau kamu baca surat ini, berarti aku sedang dalam kondisi tak bisa bicara langsung. Aku tahu kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan aku bahagia kamu hidup tenang sekarang. Tapi Ratna Group sedang di ujung tanduk. Mereka ingin menjual hotel utama, yang dulu kita bangun bareng. Aku butuh kamu, bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai seseorang yang pernah memperjuangkan sesuatu dari nol. Maaf kalau ini membebani, tapi aku tahu, kalau ada satu orang yang bisa menyelamatkan semua ini, itu kamu. Ratna tanganku gemetar. Aku nggak tahu harus marah, sedih, atau tergerak. Yang jelas, aku tahu. Hidup tenang itu penting. Tapi kadang, hidup juga menuntut kita berdiri. Bahkan ketika kita cuma pengen duduk dan lupa semuanya. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan pintu kamar Alia. Dia membuka pintu dengan senyum lembut. Kamu jadi berangkat? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Tiket udah dipesan. Besok pagi aku ke Jakarta. Dia nggak kaget. Cuman mengangguk pelan. Aku tahu kamu akan pergi. Karena kamu bukan tipe yang ninggalin tanggung jawab. Aku berjalan masuk, duduk di pinggir ranjang. Aku takut, Li.
Alia duduk di sampingku. Takut kenapa? Takut kembali ke dunia yang pernah bikin aku ngerasa bukan siapa-siapa. Takut ketemu Ratna lagi. Takut rasa bersalahku balik nyeret aku ke tempat yang gak seharusnya aku tinggalin. Alia menatapku dalam. Kamu gak harus ngelawan semua. Sendiri ya, kamu punya aku sekarang, aku menoleh. Kamu gak keberatan? Dia tersenyum. Selama kamu pulang, aku akan nunggu. Dan malam itu aku tahu, aku lagi-lagi berdiri di tengah dua dunia. Satu dunia yang pernah menelanku hidup-hidup, dan satu dunia baru yang penuh harapan. Tapi mungkin inilah hidup. Kadang kita harus kembali, bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Aku kembali ke Jakarta. Kota ini gak berubah banyak sejak terakhir aku pergi. Masih macet, panas, dan penuh gedung tinggi yang bikin aku ngerasa kecil. Tapi yang paling bikin sesak bukan kotanya, tapi kenangan yang bertebaran di setiap sudut. Mobil yang menjemputku langsung mengarah ke gedung utama Ratna Group, hotel pusat yang dulu aku rawat bareng Ratna. Setiap lantainya, aku kenal. Setiap ruangannya, aku hafal. Dulu, aku dan Ratna membangun, ini dari satu bangunan kecil yang nyaris bangkrut, sampai jadi jaringan hotel nasional. Tapi sekarang, aku kembali bukan sebagai pemilik. Aku cuma seorang mantan suami, mantan pejuang, mantan segalanya. Mas Wahyu, Bu Ratna sudah menunggu di ruang rapat lantai 20, ucap salah satu staf yang menyambutku. Aku mengangguk pelan. Langkah kakiku menyusuri lorong yang dulu hampir tiap hari kulalui. Tapi kali ini beda. Kali ini, aku datang bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menyelesaikan apa yang pernah kusisakan. Pintu ruang rapat terbuka. Dan di sana, duduklah Ratna anggun seperti biasa. Elegan, tapi terlihat lebih pucat, lebih kurus, dan untuk pertama kalinya, lebih lemah. Dia berdiri perlahan saat aku masuk. Wahyu. Aku menatapnya. Ada ribuan kalimat yang berkecamuk di kepala, tapi yang keluar cuma satu kata. Hai. Kami duduk berseberangan. Di meja besar, ruang rapat, hanya ada kami berdua. Seketika, ruangan itu terasa seperti dunia kecil penuh kenangan. Aku senang kamu datang, ucapnya pelan, suaranya masih sama, tapi lebih lirih. Aku datang karena kamu minta. Bukan karena aku mau terlibat lagi, jawabku. Jujur, dia tersenyum, kecil. Aku paham. Aku juga gak berharap kamu kembali. Aku cuman butuh bantuanmu. Grup ini sedang dalam krisis. Adik tiriku berusaha mengambil alih semua. Kalau hotel pusat dijual, anak-anak kita di lapangan juga akan kehilangan pekerjaan. Aku mengangguk. Aku sudah baca laporan. Tapi kenapa sekarang? Kenapa baru nyari aku? Ratna menunduk. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang dari tadi nggak disentuh. Karena aku sakit ya. Dan aku nggak tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Jantungku seperti ditusuk. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Penyakit autoimun. Udah lama, tapi baru parah 2 bulan terakhir. Aku sembunyikan dari media dan direksi. Tapi sekarang, aku tahu waktuku nggak panjang. Aku nggak mau semua yang kita bangun jadi hancur di tangan orang serakah. Aku diam. Nggak tahu harus marah, sedih, atau kasihan. Aku nggak datang ke sini untuk drama, kataku akhirnya. Aku datang karena aku tahu orang-orang di lapangan butuh suara. Bukan karena aku masih punya urusan sama kamu. Ratna mengangguk. Aku nggak minta lebih. Aku cuma ingin kamu tanda tangani surat pemegang saham. Itu cukup untuk menahan aksi, jual hotel pusat selama 6 bulan ke depan. Setelah itu, kamu bebas. Dia menyodorkan map biru. Aku buka pelan, membaca satu persatu. Legal, aman. Tapi satu hal yang bikin aku berhenti. Aku ditunjuk sebagai wakil direktur operasional, tanyaku kaget. Ya, karena hanya dengan jabatan itu, kamu bisa masuk rapat dewan dan punya suara sah. Tanpa itu, tanda tanganmu nenggak berarti. Aku tertawa pahit. Kamu pinter muter balikan semuanya, ya. Ratna menatapku. Kali ini, bukan dengan tatapan dingin.
tapi tatapan perempuan yang lelah dan menyesal. Dulu aku kehilangan kamu karena aku terlalu egois, Wahyu. Sekarang aku nggak minta kamu kembali jadi milikku. Aku cuma minta tolong. Bantu aku jaga rumah yang dulu kita bangun bareng. Kalimat itu, entah kenapa, bikin hatiku runtuh. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku tahu. Kadang, akhir yang baik itu bukan soal balikan, tapi soal menuntaskan apa yang pernah tertinggal. Aku mengambil pulpen, ku tanda tangani surat itu. Aku bantu. Tapi cuma sampai hotel ini aman. Setelah itu aku balik ke hidupku. Ratna mengangguk. Itu lebih dari cukup. Sebelum aku keluar, dia memanggilku pelan. Wahyu, aku menoleh. Terima kasih masih jadi orang baik, bahkan setelah aku menyakitimu. Aku hanya tersenyum tipis. Aku belajar dari kamu, bahwa luka itu nggak selamanya harus jadi alasan buat dendam. Dan aku pun melangkah pergi, meninggalkan ruang rapat dengan hati yang masih berat, tapi juga lega. Aku sadar, di dunia ini, kadang yang paling berat bukan kehilangan, tapi saat diberi kesempatan kedua, kita harus cukup dewasa untuk nggak mengulang kesalahan yang sama. Langit sore di kota kecilku terasa berbeda waktu aku turun dari travel. Aku berdiri di depan hotelku sendiri, bangunan tua yang aku rawat dengan tenaga, keringat, dan luka. Dulu, aku pikir tempat ini cuma pelarian. Tapi sekarang aku sadar, ini rumah. Alia duduk di bangku depan lobi, pakai hoodie abu-abu, rambut digerai, dan senyum yang langsung nyambut aku waktu matanya nemu sosokku. Kamu balik juga, ucapnya pelan. Aku narik napas panjang. Aku janji balik, dan aku benci ingkar janji. Dia berdiri, lalu melangkah pelan ke arahku. Nggak buru-buru, tapi cukup dekat buat aku ngerasa nyaman. Kamu baik-baik aja? Tanyanya. Matanya nggak lepas dari wajahku. Aku angguk. Capek, tapi lega. Semua udah kelar, buat sekarang. Kami duduk di bangku, yang biasa jadi tempat pelanggan nunggu kopi. Angin sore mengelus pelan, dan suasana hening untuk beberapa saat. Aku sempat takut, ucap Alia akhirnya. Takut kamu nggak balik. Takut Jakarta narik kamu lagi. Aku menatapnya. Aku juga takut, Li. Tapi bukan takut narik aku balik. Aku takut kehilangan arah. Karena ternyata, pas aku ketemu lagi sama Ratna, aku sadar, bukan dia yang selama ini aku cari, bukan juga perusahaannya. Terus, apa? Damai. Hidup yang tenang, dan kamu. Dia mengalihkan pandangan, pipinya memerah sedikit. Kamu yakin? Karena kalau kamu balik sama aku, hidup kamu gak akan seglamor dunia direksi. Aku gak punya saham, cuman punya hati dan niat bantuin kamu jual kopi di hotel kecil ini. Aku ketawa, pelan. Aku gak butuh dunia glamour. Aku cuma pengen hidup bareng seseorang yang bisa duduk sama aku sore-sore kayak gini, tanpa pura-pura kuat. Alia menunduk. Kamu tahu, aku juga bawa luka. Dulu aku pergi bukan cuma karena pengen sekolah, tapi juga karena aku takut gak cukup buat kamu. Aku diam, karena aku ngerti rasa itu. Sekarang masih takut? Tanyaku. Dia menggeleng. Sekarang aku tahu, rasa cukup itu gak datang dari pujian orang, tapi dari orang yang tetap milih kita, bahkan pas kita ngerasa hancur-hancurnya. Aku nyengir. Berarti kita sama. Sama-sama pecahan kaca yang nyoba bikin cermin baru. Dia tertawa, dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa semua luka yang pernah kami bawa. Akhirnya nemu tempat pulang. Malamnya kami duduk berdua di rooftop hotel. Bintang bertaburan, dan lampu-lampu kota kecil itu bersinar malu-malu. Kamu masih nyesel nikah sama Ratna? Tanya Alia tiba-tiba. Aku berpikir sebentar, lalu menggeleng. Enggak. Karena tanpa itu aku nggak akan ngerti arti tenang. Dulu aku kira uang bisa nyembuhin segalanya. Ternyata, yang aku butuh, cuman seseorang yang nggak ninggalin pas aku jatuh. Dia menatapku. Aku nggak akan pergi lagi ya. Aku menggenggam tangannya. Dan aku nggak akan ngelepas lagi. Kami saling menatap, lama. Nggak ada kalimat, nggak ada janji manis. Tapi cukup. Karena kadang,
cinta nggak butuh tepuk tangan, nggak butuh saksian. Cukup ada dua orang yang saling ngerti dan bersedia bangun dari luka bareng-bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan hati tenang. 2 minggu setelah aku pulang dari Jakarta, suasana hotel kecil ini berubah. Bukan karena direnovasi atau ditambah fasilitas mewah, tapi karena suasana hatiku sendiri yang jauh lebih ringan. Pagi itu, aku duduk di meja lobi, nyicipin roti bakar buatan Alia. Dia lagi sibuk motret makanan buat akun Instagram hotel. Sesekali dia ngedumel karena cahaya kurang bagus, lalu nyengir waktu aku godain. "Yakin kamu nggak mau balik ke Jakarta?" tanya Alia sambil duduk di seberangku, ngelap kameranya. Aku nyengir. Yakin. Dunia di sana terlalu bising. Aku nggak cocok lagi hidup di antara dasi dan rapat-rapat formal. Aku lebih suka dengerin suara mesin kopi dan pelanggan yang ngeluh AC-nya kurang dingin. Dia tertawa. "Kamu tuh aneh. Aneh tapi kamu suka." "Bisa jadi," jawabnya sambil pura-pura jutek. Kami saling tatap, lalu sama-sama tertawa kecil, hangat, natural, nggak dibuat-buat. Rasanya kayak, ya begini harusnya cinta berjalan, nggak harus dramatis. Cukup jadi tempat pulang yang nyaman. Hari itu juga, aku dapat kiriman surat dari Ratna. Bukan email, tapi tulisan tangan, dikirim lewat pos Wahyu. "Aku tahu kamu nggak akan kembali." Dan itu keputusan yang tepat. Aku nggak nyesel pernah jadi bagian dari hidupmu, meskipun mungkin kita terlalu keras buat saling menyayangi. Terima kasih udah bantu aku, meski aku bukan siapa-siapa lagi. Aku akan pensiun, melepas semuanya, dan pergi ke tempat yang lebih sunyi. Barangkali di sana aku bisa belajar mencintai tanpa memiliki. Jaga dirimu, dan jaga dia. Yang akhirnya berhasil membuatmu pulang. Ratna, aku baca surat itu sambil duduk di bawah pohon mangga belakang hotel. Angin sore membelai pelan, dan surat itu akhirnya aku lipat. Kusimpan dalam buku harian yang lama nggak kusentuh. Aku nggak menangis, nggak juga sedih berlebihan. Hanya merasa sesuatu dalam diriku akhirnya selesai. Lengkap. 1 bulan setelah itu, aku dan Alia bikin acara kecil-kecilan di halaman hotel. Bukan pernikahan mewah, bukan pesta formal. Cuman acara makan siang, undang beberapa tetangga, karyawan, dan anak-anak, panti yang dulu sering kami kunjungi bareng. Kami nggak pakai jas dan gaun mewah, aku pakai batik sederhana, Alia pakai dress putih polos. Tapi senyuman kami, itu yang paling mewah. Waktu aku pegang tangannya di depan semua orang, aku cuma bilang, dulu aku pernah menikah karena terpaksa. Sekarang, aku menikah karena hati. Karena aku tahu, rumah sebenarnya bukan gedung tinggi atau harta melimpah, tapi seseorang yang bikin kamu berani jadi diri sendiri. Alia menatapku, matanya berkaca-kaca, dan saat semua orang bertepuk tangan, aku tahu. Untuk pertama kalinya, dalam hidup, aku memilih jalan yang benar. Bukan jalan yang paling mudah, tapi jalan yang paling ikhlas. Sekarang, tiap pagi aku buka jendela kamar, dan lihat Alia lagi nyapu halaman sambil nyanyi-nyanyi kecil. Kadang dia marah kalau aku malas bantuin, tapi habis itu selalu nyodorin teh manis sambil cemberut manja. Hotel ini nggak besar, tapi penuh cerita. Dan setiap ruangannya adalah saksi. Dari luka yang berubah jadi pelajaran, dan cinta yang tumbuh tanpa paksaan. Aku pernah hidup di dunia yang penuh cahaya kamera, angkat gelas kristal, duduk di kursi direksi. Tapi sekarang, aku lebih bahagia duduk di kursi kayu sambil dengerin tawa perempuan yang kucinta dari dapur. Karena rumah bukan tempat yang paling mewah. Rumah adalah tempat di mana hati berhenti berlari. Dan aku akhirnya sampai